Shalom, selamat pagi Sobat STTII Yogyakarta. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan pagi buat kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami berdoa supaya kebenaran firman-Mu menuntun kami hari ini. Sehingga kami boleh berhasil, pemberitaan kabar baik kami boleh terlaksana, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami buka hati kami siap diberkati dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Yang Tulus, Yang Berjalan Mulus dalam Misi Allah. Ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas, ini perkataan Rasul Paulus, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, artinya bagi yang akan binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bagi mereka yang diselamatkan, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17, Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah selalu ada suka dan duka dalam memberitakan kabar baik. Sekali lagi, selalu ada suka dan duka dalam memberitakan kabar baik atau menjalankan misi Allah dalam pelayanan kita. Itu ada di ayat 12-13. Nah, saudara, kabar baiknya ketika Rasul Paulus mulai melayani, ternyata Kristus membukakan jalan untuk pelayanannya di Troas, sehingga pelayanannya berhasil. Akan tetapi di sisi lain, saudara, dia mengalami kesedihan karena dia terpisahkan dari Titus, yang pada waktu itu Rasul Paulus masih mencarinya dan belum menemukannya. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah Rasul Paulus difitnah oleh guru-guru palsu. Dan ajaran guru-guru palsu ini mulai mencemari jemaat di Korintus. Paulus difitnah karena ajarannya dianggap salah. Paulus difitnah karena dia dianggap tidak capable, dia tidak berkapasitas untuk menyampaikan firman Allah. Kemudian Paulus juga diragukan karena penolaannya terhadap dukungan material yang diberikan oleh jemaat Korintus. Lalu ada pula di kalangan jemaat orang-orang yang mengeraskan hati dan tetap melakukan dosa yang tidak bermoral. Mereka menolak untuk bertobat. Nah, hal-hal ini menjadi suka dan duka dalam pelayanan Rasul Paulus. Lalu yang kedua yang kita bisa renungkan dari ayat ini adalah Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Itu ada di ayat 14-16. Nah, yang membahagiakan adalah sekalipun ada guru-guru palsu yang berusaha memfitnah Rasul Paulus, sekalipun dia terpisah dari Titus, sekalipun dia mengalami tantangan karena ada jemaat-jemaat yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat. Akan tetapi Rasul Paulus berkata, apapun keadaannya, kami ini selalu memancarkan bau harum dari Kristus di hadapan Allah. Dan Allah selalu membawa kami berjalan di jalan kemenangannya. Bau harum kami itu adalah bagi orang-orang yang percaya akan pemberitaan kami,
Namun di sisi lain, bau kami ini adalah bau kematian bagi mereka yang tidak mau percaya atau yang menolak, meragukan ajaran Kristus. Nah, di sini Rasul Paulus itu mengambil budaya yang ada waktu itu, saudaraku. Di zaman itu ketika seorang jenderal atau panglima perang Romawi menang perang, dia akan mengadakan pawai besar-besaran menuju kuil dewa Jupiter yang ada di atas bukit. Nah, ketika mereka berjalan berarak-arakan, biasanya di depan ada lembu berwarna putih yang akan dipersembahkan sebagai korban. Lalu di sepanjang jalan itu ada dupa-dupa yang berbau wangi yang dibakar, sehingga sepanjang perjalanan arak-arakan ini tercium bau wangi-wangian yang luar biasa. Nah, di depan jenderal itu diarak berbagai gambaran atau lukisan tentang kemenangannya atau kepahlawanannya di medan perang. Kemudian di belakangnya diarak juga benda-benda, harta benda jaran dari perang. Lalu di belakang lagi adalah para tawanan perang, yaitu raja-raja, panglima-panglima, dan juga rakyat yang menjadi tawanan perang. Baru di belakang itu sang jenderal mengendarai kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda yang berwarna putih. Kemudian anak-anak dari jenderal tersebut duduk di sekelilingnya. Nah, saudaraku, makin mendekati bukit, itu bau-bau wewangian makin harum. Dan rakyat bersorak-sorai di sekitar jalan untuk merayakan kemenangan sang jenderal. Buat sang jenderal, ini adalah tanda bahwa dia akan naik pangkat. Kemudian di belakang sang jenderal adalah para pasukan yang ikut berperang bersama dia. Makin mendekati puncak bukit, artinya mereka akan makin dimuliakan. Mereka akan naik jabatan, mereka akan naik pangkat, dan mereka akan dieluk-elukan oleh rakyat. Tapi di sisi lain bagi para tawanan perang yang kalah perang, itu adalah bau kematian. Karena sampai di bukit, mereka akan dihukum mati sebagai tawanan perang. Nah, ini dipakai Rasul Paulus untuk ternyata ketika kita memberitakan kabar baik, tidak semua pihak akan meresponi dengan hati yang gembira. Ada orang-orang yang akan bersyukur mendengar kabar baik, ada orang-orang yang akan meresponi dan diselamatkan. Akan tetapi ternyata juga ada orang-orang yang menolak kabar baik, bahkan berusaha menjelek-jelekan dan memfitnah. Dan itu terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus. Tapi beliau berkata, akan tetapi apapun respon orang, selama kami berjalan bersama Kristus, tidak peduli apa kata orang, karena Kristus menempatkan kami di jalan kemenangannya, sehingga di hadapan Allah misi kami ini berbau harum, pemberitaan kami berbau harum, dan bagi orang yang percaya ini mendatangkan sukacita yang luar biasa. Nah, itu sebabnya yang kedua, Rasul Paulus percaya bersama Kristus dia akan selalu berjalan di jalan kemenangannya. Yang ketiga, apa yang kita bisa ambil adalah beritakan kabar baik dengan tulus dan dengan transparansi. Nah, ini ada di ayat 17. Ayat ke-16 diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Kalau begitu, siapa yang bisa berjalan di jalan kemenangan Kristus? Siapa yang bisa melayani misi Allah memberitakan kabar baik? Siapa yang akan bisa berbau harum di hadapan Kristus dan orang percaya? Jawabannya ada di ayat 17. Nah, kalau saya jabarkan, yang pertama adalah orang yang motivasi pelayanannya itu berasal dari Tuhan, bukan karena ambisi pribadi. Yang kedua adalah orang yang memberitakan pesan Tuhan, kabar baik dari Tuhan, bukan pesannya sendiri. Yang ketiga adalah orang yang melayani atau terjun di dalam misi untuk kepentingan Allah dan kepentingan jiwa-jiwa diselamatkan, bukan untuk keuntungan material diri sendiri. Dan yang keempat adalah orang yang kekuatannya dalam bermisi adalah dengan mengandalkan Tuhan. Nah, orang dengan 4 kategori inilah yang akan berbau harum di hadapan Allah. Orang yang dengan 4 kategori inilah yang akan bisa berbau harum bagi orang-orang yang mendengar pemberitaannya. Dan inilah orang-orang yang akan selalu berjalan di jalan kemenangannya, saudaraku. Nah, sekarang yang terakhir, apa aplikasinya buat kita pada hari ini?
Yang pertama, ternyata ketika kita memberitakan kabar baik atau menjalankan misi Allah, selalu ada saja suka, namun selalu ada saja duka. Jadi jangan kaget, jangan takut. Itu hal yang biasa di dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Lalu yang kedua, bersama Kristus, pemberitaan kita itu akan selalu membawa keharuman bagi Bapa. Karena pemberitaan Injil itu menyukakan hati Bapa, saudaraku. Dan juga bagi mereka yang meresponi. It's okay kalau ada orang yang nggak suka. Beberapa waktu yang lalu kami dari roadshow dari Madiun kembali ke Jogja, mobil kami bawa durian. Dan setelah berhari-hari durian itu diturunkan, mobil kami tetap bau durian, saudaraku. Lalu ketika anak saya masuk ke mobil, ada respon yang berbeda. Anak saya yang suka durian berkata, "Wah, Pak, baunya enak sekali, mobil kita bau durian, Pak." Tapi anak saya yang lain yang tidak suka durian, dia berkata, "Aduh, baunya menjijikkan, baunya memusingkan. Cepat ini harus dihilangkan dari mobil karena saya pusing mencium bau durian." Nah, saudara, duriannya nggak salah. Tapi orang yang suka durian akan merespon dengan positif. Orang yang nggak suka durian akan merespon dengan negatif. Demikian pula, Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu perlu diberitakan. Karena ada orang-orang, terutama di situasi pandemi saat ini, mereka rindu mendengar kabar baik. Jadi saudara jangan sungkan. Saudara jangan takut untuk memberitakan kabar baik hanya karena ada orang-orang yang nggak suka kabar baik. Tapi hari ini kita perlu sadari, tetap ada banyak orang yang membutuhkan, yang suka dengan aroma kabar baik. Maka beritakanlah. Maka jalankanlah misi. Jangan sungkan, jangan malu, apalagi gentar karena segelintir orang meresponi dengan tidak baik. Maju terus, it's okay, bersama Tuhan kita akan jalan di jalan kemenangannya. Dan yang terakhir, beritakan kabar baik itu dengan tulus. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan supaya kita populer, saudara. Dan beritakan itu dengan transparan. Beritakanlah firman Tuhan yang murni. Jangan ditambah-tambahi dengan tujuan kita pribadi. Sehingga kita berhasil berjalan bersama Kristus di jalan kemenangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini barui motivasi kami dalam memberitakan kabar baik, dalam bermisi. Sehingga kami memberitakan kabar baik, kami bermisi bukan demi kepentingan atau keuntungan kami pribadi. Dan pagi hari ini bangkitkan keyakinan kami bahwa bersama Kristus kami akan menyebarkan bau harum dari pemberitaan kabar baik itu. Sehingga banyak orang yang menanti-nantikan Injil, banyak orang yang membutuhkan solusi, mereka akan beroleh jalan keluar di dalam Kristus. Mereka akan diselamatkan di dalam Kristus. Mereka akan dimenangkan bagi Kristus. Hari ini beri kami keberanian, sekalipun ada banyak penentang, ada yang menolak, tapi kami tetap berjalan bersama Kristus, sehingga kami terus ada di jalan kemenangan Kristus. Baik suka maupun duka kami akan lalui dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang membuat jalan kami mulus, karena Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk melaluinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.